Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas iseng-iseng bahas saham Bakri ya, yaitu saham Bumi, BRMS, Energi, Dewa, dan BNBR. Kemudian saya juga mau bahas saham-saham yang sedang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir ya, yaitu saham Siko, Goto, KREA, dan terakhir saham Friend. Sebelumnya saya pernah sarankan saham KREA, tapi tiba-tiba hari ini ada distribusi, jadi saya harus atur ulang strateginya ya. Oke, tanpa basa-basi langsung pertama kita bahas Bumi. Saya lupa. Sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu ya. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke. Saham Bumi. Bumi. Untuk Bumi hari ini, oke, penjualan besar dari MG ya. Pembelian besar dari IF, tukaran barang sepertinya. Kemudian buyer ada 22, seller ada 53. Ini ada akumulasi, sepertinya tukaran barang dari MG ke IF SQ AI. Sepertinya nilainya mirip-mirip. Sebentar. Kesini dulu. Oke, di money flow-nya Bumi menarik ya ini. Dalam beberapa hari terakhir sejak 18 Oktober money flow in terus. Jadi harus dipantau. Sebentar, kita main jangka pendek dulu deh. Untuk jangka pendeknya sekarang ada di area resisten. Oke, sebentar. Oke, sekarang di area resisten ya. Di harga antara 187 sampai dengan harga 196 ini bisa menjadi area resisten. Ke sini deh. Kemudian supportnya itu yang terdekat ya. Kita main yang terdekat dulu, ada di sini. Support terdekat ada di area sini antara 174 sampai dengan harga 177. Ini bisa menjadi area supportnya. Atau sini aja deh, 178 174 bisa menjadi area supportnya. Kemudian support terakhir ada di harga sini 150-an, 150 160 ya. Oke, seperti ini. Bumi sebenarnya masih menarik ya, harusnya ada potensi masih up terus karena masih ada inflow dalam beberapa hari terakhir, tapi inflownya masih kecil ya. Jadi ada potensi bisa saja inflow kecil tapi dilanjutkan dengan penurunan dalam karena ada potensi masih terus didistribusi besar oleh bandar. Coba kita cek dalam 5 hari terakhir dari 18 Oktober. Siapa yang mengakumulasi? Oke, total diakumulasi oleh BK ya. BK, AI, RF, penjualnya ada YP, MG, DX. Ini nilainya besar juga. Sepertinya ini big player ya, atau mungkin juga ada institusi di YP. Pembelinya BKI ini pasti institusi. Oke. Dan asing ya. Sebentar, oke, asing juga. Berarti menarik. Sebentar. Sebentar, saya cek dulu analisis kepemilikan ya. Apakah terlihat? Oke, nilainya terus bertambah 100%, 43. Sebenarnya ada kepentingan ya, ini kok nilainya selalu bertambah ya. Apakah ada right issue? Sebentar, nggak ada. Oke lah, retailnya terus bertambah, asingnya juga terus bertambah. Oke. Bumi untuk jangka pendek ini mungkin ada potensi menguat sedikit dulu, kemudian lanjut turun ke bawah karena sekarang lagi ada di area resisten kuatnya ya. Di sini adalah pola dari double top ini. Kalau misalnya double top biasanya double top pucuk ya, biasanya neckline-nya bisa menjadi area resisten yang sangat kuatnya. Sudah pernah dites di Oktober awal, kemudian koreksi, kemudian sekarang lagi dites lagi, ada potensi koreksi lagi deh karena belum kuat. Tapi kalau misalnya berhasil bertahan di atas area resisten ini, ada potensi menguat bisa sampai ke area sini 216-an. Tapi saya tidak yakin, jadi lebih baik kalau untuk mau main aman, lebih baik tunggu koreksi dulu di area-area bawah dulu deh, baru beli lagi. Mungkin bisa di area sini, cut loss jika turun ke bawah sini, TP yang terdekat di sini dulu. Mungkin Bumi bisa menarik kalau seperti ini ya pergerakannya. Tapi menurut saya Bumi masih ada potensi jauh ke atas ya. Kenapa? Di sini nih. Saya lihat dari chart weekly. Dari chart weekly-nya menurut saya Bumi masih menarik dan masih ada potensi jauh ke atas naiknya. Ini saya tarik iseng dulu ya Fibonacci di sini sampai last high-nya
Dan menariknya kalau tunggu di area sini, kebetulan area neckline dari sini, neckline dari double top raksasanya kemudian ada di area sini 150-an. Menurut saya itu area yang cukup menarik ya ini. Itu 3,6%-nya. Ada potensi ke area sini 61,8%-nya. Di sini ditambah lagi ada sentimen bumi ini sudah diganti kepemilikan ya. Dari sebelumnya punya Bakri, sekarang diakuisisi oleh grup Salim. Jadi menurut saya analisa kepemilikan itu bisa menjadi sentimen yang luar biasa bagus karena biasanya Salim itu pergerakan perusahaannya bagus ya. Kinerja perusahaannya pasti membaik. Dari sebelum-sebelumnya nih bumi masih buruk terus negatif, sekarang pendapatannya sudah mulai positif dan sudah diakuisisi oleh grup Salim. Jadi menurut saya itu bisa menjadi sentimen yang sangat positif untuk bumi meningkat lagi jauh ke atas, mungkin ke high-nya kembali di area 1000-an ke atas ya. Tapi target terdekat dulu saya di sini dulu deh. Di 340-an. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat saya gunakan logarithmic chart. Saat saya gunakan logarithmic chart, di sini terlihat saya sedang downtrend sejak 2008. Ini penurunan luar biasa dalam sejak 2008 terus turun, kemudian tiba-tiba saat beberapa hari kemarin naik besar itu ada pembelian besar juga dari bandar-bandar dan trader-trader. Break dari high sebelumnya, ini high dari yang Oktober 2021 dan juga Januari 2021. Kemudian break high, ada potensi koreksi dulu, lanjut lagi naik ke atas lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya secara garis besar bumi sebenarnya masih ada potensi jauh ke atas mungkin, tapi view-nya harus jarak jauh. Mungkin baru bisa ke atas lagi mungkin ke sini tahun 2025. Ini berarti lebih baik untuk investasi aja di bumi. Tapi tunggu di area bawah deh biar lebih aman. Kayaknya bisa ke sini dulu deh. Bumi bisa ke area sini dulu biar aman. Area 80-an sampai 100-an. Ini area yang cukup menarik kalau untuk investasi di bumi. Turun-turun ke bawah, spekulasi invest dulu, kemudian tunggu sampai ke atas ini. Mungkin bisa ke 1000-an mungkin, atau ke 500-an dulu yang terdekat, atau mungkin ke yang terdekat di 300-an dulu. Saya tidak tahu, tapi secara overall jangka panjang saya melihat bumi masih ada potensi naik jauh lebih tinggi, tapi untuk jangka pendeknya mungkin ada koreksi-koreksi dulu ya biar aman. Kita balik lagi, jangan logaritmik dulu. Oke. Seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk bumi. Sebenarnya masih sangat menarik, tapi saya lebih baik tunggu koreksinya dulu aja deh biar aman. Kalau untuk investasi, tapi untuk jangka pendek mainnya seperti ini dulu ya. Beli di area 160 sampai 150-an, cut loss jika ke bawah dari 148, close di bawah 148. Kemudian TP terdekat di sini dulu 170-an. Sepertinya masih oke nih trading plan seperti ini. Oke, seperti itu aja untuk bumi. Jangka panjang masih menarik, jangka pendek tunggu area bawah. Oke, lanjut ke saham BRMS. BRMS kalau tidak salah mantul dari support ya. Saya lupa bahas terus. Oke, benar, ini mantul dari supportnya. Oke, ternyata sudah sampai target ya. Ini sudah saya buatkan targetnya dan sudah TP harusnya. Dan tadi siang ini ada wick atas panjang, sepertinya sudah mulai ada tekanan jual di area resisten ini. Jadi hati-hati untuk yang beli di area pucuk sini, jadi ada potensi koreksi dulu untuk BRMS. Tapi kalau misalnya melihat dari sini hari ini ya, oke, hari ini ada distribusi besar ternyata dari BFIF, kompak jualan dan di backup oleh Bandar MG dengan AVG di harga sekarang kebetulan di 186. Jadi ada potensi mungkin untuk MG broker Bandar MG-nya maksud saya untuk naikin dulu sebentar baru diturunin lagi. Atau mungkin MG bisa aja cut loss karena bukan bandar besarnya ya MG-nya. Bandar besar di BRMS mungkin IF sama BF. Oke, sekarang saya mau cek secara teknikal dulu. Ini sebelumnya sudah mantul, jadi trading plan ini sudah tidak valid lagi. Saya cek dulu 1 jamnya dulu. Oke. Sorry ya kalau misalnya hari ini tidak ada prepare karena ini saya baru lihat dan saya juga ini analisa baru banget ini. Jadi saya harus lihat pelan-pelan dulu untuk melihat potensinya secara teknikal maupun bandarmologi. Ini bisa menjadi area supportnya. Area resisten sini aja deh, kita tarik ke sini dulu sampai ke sini. Oke, ini hapus dulu. Supportnya di sini. Oke, sekarang kita tarik di sini aja. Support di area sana, support pertamanya yang terdekat di sini dulu.
Oke, seperti ini ya. Menurut saya BRMS menarik, tapi sepertinya support ini akan langsung dijebol. Jadi saya sarankan lebih baik tunggu di support sini aja. Support di bawah sini lebih menarik karena stok RSI-nya sudah oversold ya, overbought. Kemudian MACD-nya juga sudah mulai mengarah tinggi ini. Jadi ada potensi mungkin koreksi-koreksi dulu deh. Tapi bisa aja langsung lanjut naik tinggi lagi. Tapi kalau mau main aman tunggu di area bawah sini aja lebih baik. Cut loss jika turun ke bawah sini. TP yang terdekat di sini dulu aja, seperti itu. Ini masih menarik ya untuk BRMS. Kemudian candle hari ini wick atasnya cukup panjang, ada tekanan jual, jadi ada potensi koreksi-koreksi dulu. Kalau mau main aman seperti ini, kalau mungkin lebih agresif dan Bapak Ibu FOMO, boleh lah beli di sini dulu, beli dikit di 180 sampai 183, kemudian beli banyaknya di sini, AVG-nya bisa di area sini. Cut loss jika turun ke bawah sini, berarti AVG yang trading plan pertama di sini ya. TP yang terdekat mungkin bisa di sini dulu. Kalau misalnya berhasil lanjut naik ke atas, mungkin bisa ke arah sini. Sebentar saya cek dulu money flow-nya. Kalau masih money flow in banyak, menarik. Oke, ternyata money flow-nya terus out ya. Money flow in-nya cuma hanya sementara ini di 18 Oktober dan juga 17 Oktober. 18 Oktober, 17 Oktober. Coba kita cek ke belakang, 17 Oktober. AVG-nya ada di 170-an. Oke, kebetulan di support kuatnya. Oke, jadi menurut saya lebih baik gunakan trading plan pertama aja, tunggu di area bawah sini aja biar lebih aman. Atau sebentar. Sebenarnya ini juga bisa menjadi area support kuat ya. Tapi kemudian menjadi SL, oke. Sebentar, oke, gini aja deh. Kita main aman aja ya di saham BRMS. Karena bumi juga ada potensi koreksi dalam. BRMS pasti ikutan koreksi dalam, jadi seperti ini aja. Kita ganti trading strateginya. Pertama beli di sini dulu, untuk yang main aman beli di sini dulu di area 171175, beli keduanya di area bawah sini 166 sampai dengan 169. Usahakan AVG-nya di area bawah sini, cut loss jika turun ke bawah sini, close di bawah 164 atau 163 deh. Sini kemudian TP jangan sini aja, 164 aja. Close di bawah 164, cut loss, kemudian TP yang terdekat di sini dulu aja. Di sini deh. Kemudian kalau misalnya berhasil bertahan di atas itu bisa ke sini. Oke, seperti itu aja. Oke, trading plan seperti ini aja, kita main aman aja di BRMS. Ada potensi koreksi-koreksi dulu. Karena bumi ada potensi koreksi, BRMS juga pasti ikutan ada potensi koreksi. Seperti ini. BRMS masih menarik, tunggu di area bawah. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham energi. Oke, ini terlalu panjang ya videonya. Oke, saya cepat saja deh. Untuk saham energi, sebentar. Energi, oke, sekarang ada di resisten ya. Sebelumnya saya sarankan beli di area supportnya di sini nih. Ternyata masih kuat support ini ya. Support 1 dan support 2-nya masih kuat. Sekarang ada di area resisten dan berbahaya. Oke, sekarang ini hapus dulu, ini hapus, ini hapus sebentar. Sini hapus. Oke, ini hapus. Oke, sekarang ada di area resisten, jadi berpotensi berbahaya, akan turun ke bawah dulu. Tapi hari ini ada akumulasi dari GR, tapi belum sangat besar akumulasinya, jadi masih ada potensi koreksi-koreksi dulu. Jadi menurut saya jauhi dulu aja untuk saham energi, ada potensi turun dulu ke bawah. Mungkin bisa ke sini dulu. Kalau misalnya ke sini boleh spekulasi lagi. TP lagi di sini, kemudian bisa juga spekulasi di area bawah sini lebih kuat lagi. Tunggu di area 220-an, TP-nya di sini dulu deh biar aman. Lumayan ya, untuk energi masih menarik, tapi tunggu di area bawah. Kalau sekarang berbahaya udah di area resisten. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah FOMO dan misal tiba-tiba energi breakout, mungkin bisa buy on breakout ya, tapi sangat berbahaya kalau buy on breakout karena ada potensi false breakout. Seperti ini, tiba-tiba naik tinggi, kemudian false. Ini juga naik, kemudian false, ini juga naik, false gitu. Jadi ini masih ada potensi false ya. Tapi kalau misalnya masih tetap maksa, boleh lah di sini. TP di sini dulu aja biar aman. Nah, seperti ini. Energi, secara overall tidak menarik, saya lebih baik tunggu di bawah sini aja. Antara 250, 256 sampai dengan area yang paling kuatnya di support kuat ini. 216 sampai 224. Trading plan pertama seperti ini. Cut loss jika turun ke 246, kemudian TP maksud saya trading plan keduanya di sini. Cut loss jika turun ke 208. Seperti itu aja ya energi. Sebentar, saya cek dulu di sini.
Money flow-nya oke, money flow-nya in, koreksinya tidak ada money flow out. Retail masih terus jualan, institusi jualan di backup oleh foreign dan juga zombie. Money flow-nya terus in ya walaupun sedang koreksi. Oke, menurut saya menarik. Jadi, tapi menurut saya lebih baik tunggu area bawah sini dulu deh. Mungkin bisa ke sini dulu ya. Ke sini mungkin agak berat, tunggu distribusi besar dulu di bandar. Kalau misalnya belum ada distribusi besar, mungkin bisa spekulasi besar di sini. Oke, seperti itu aja energi. Semoga Bapak Ibu paham dengan apa yang saya jelaskan. Lanjut ke saham Dewa. Dewa. Oke, Dewa pernah saya sarankan di sini ya ternyata. Terlewat. Oke lah, terlewat lah. Kebiasaan saya tidak pernah ngecek saham yang pernah saya analisa. Oke, sekarang ada di area resisten. Oke, harusnya kalau Bapak Ibu yang pernah melihat analisa saya mengenai Dewa bisa beli di support ya di sini, kemudian langsung cuan besar mungkin udah 15%-an lebih. Kalau udah di area resisten bisa jual dulu, dan sekarang ada di area resisten ada potensi koreksi dulu. Untuk broker summary-nya, oke saya bahas broker summary dulu ya, saya lupa. Broker summary-nya biasa saja, cenderung distribusi. Oke, seller lebih dikit dari buyer. Sebentar. Oke, money flow out, tidak menarik. Oke lah, tidak menarik menurut saya. Tunggu di area bawah dulu aja. Ya mungkin ini hapus dulu. Ya mungkin bisa di sini dulu. Tunggu di area sini ya. Spekulasi lagi di sini. Kalau turun lagi ke bawah bisa spekulasi terakhir di sini. Cut loss jika turun ke bawah dari 52. Karena takut dibawa tidur lagi nih saham. Sekarang resistennya masih kuat di antara 68 sampai 72. Berarti trading plan-nya seperti ini aja. Bebas atur money management seperti apa ya. Lebih baik beli dikit dulu di sini antara 62 sampai 59, beli lagi lebih banyak kalau bisa turun di harga 56 54, cut loss jika turun ke bawah 52. TP yang terdekat di sini dulu 68. Menarik ya. Oke, seperti itu aja Dewa. Masih menarik tapi tunggu di bawah. Kalau sekarang berbahaya ada di resisten. Lanjut ke saham BNBR. Sebenarnya BNBR sudah pernah saya watchlist dan sudah saya share sih ke teman saya sejak di harga sini. Tapi harganya selalu naik terlalu tinggi. Ini sama seperti saham Cars. Naiknya terlalu tinggi dan juga ada kepentingan. Jadi saya tidak kejar ya. Berbahaya, ditambah lagi ini saham akselerasi ya. Arahnya cuma 10%. Arah 10%, ARB 10%, jadi berbahaya. Jadi saya tidak mau masuk. Sebentar. Oke, saya bahas dari bandarmologi hari ini dulu deh. Ada akumulasi besar dari YJ, PD, MGAZ. Oke. Penjualnya LGF, sepertinya itu institusi, dan ada retail di bawahnya. Oke. Sepertinya masih cukup oke. Menarik, ada akumulasi. Oke, akumulasi terus ya ini. Di sejak 11 Oktober terus akumulasi, dan retailnya juga kompak terus jualan sejak 11 Oktober. Coba kita cek dari 11 Oktober. Oke, ternyata di sini tidak ada akumulasi, error. Terhitung tukeran barang nih antara IF dengan MGAZ. Oke, buyer ada 26, seller ada 53, ada akumulasi. IF-nya tukeran barang, MGAZ beli, KI beli, FZ beli. Ini sepertinya institusi ya, institusi atau bandar nih. Beli dari bandar IFZP. Retail jualan kompak di sini nih. Di harga 70-an dengan nilai yang mirip-mirip, itu berarti retail sepertinya. AVG Bandar di 70-an ya, cukup jauh di bawah ya. Oke lah, berarti sudah terlalu jauh, jangan dikejar ini mah. Support di sini, kemudian kita tarik dulu area-area menariknya. Support kuatnya di sini. Oke. Masih lanjut, sepertinya masih ya. Sepertinya ini masih ada potensi lanjut naik lebih tinggi lagi ke atas, tapi terlalu kejar-kejaran dengan bandar. Sebentar, saya cek chart 1 jam. Saran saya, menurut saya, jangan kejar saham ini, lebih baik cari saham lain aja daripada dikejar kemudian tiba-tiba ada distribusi masif. Bapak Ibu bisa nyangkut luar biasa besar ini di saham seperti ini. Tapi kalau misalnya besok turun, ini bisa spekulasi di area sini. Karena menurut saya volumenya menarik ya. Ini setiap kenaikan volumenya hijau tebal. Seperti ini. Naik tinggi, volume hijau tebal. Kemudian saat koreksi, volumenya kecil. Naik lagi di sini, hijau tebal. Koreksi,
volume kecil, ini koreksi volume kecil, naiknya volume besar. Ini wick bawahnya panjang dengan volume besar, berarti ada tekanan beli besar nih. Ini juga tekanan beli besar, koreksi volume kecil. Berarti menurut saya menarik. Kita main spekulasi aja ya di sini. Kalau turun beli, kalau turun ke bawah sini cut loss. TP-nya jauh di atas ini harusnya. Sebentar, saya gunakan Fibonacci dulu deh. Relow ini lowest ke highest, targetnya ya sudah dekat ya. Sudah dekat targetnya, sudah di 93-an. Oke lah, berarti main aman aja kita. Di sini. Kita main aman aja di sini. Di sini aja deh, kita main aman aja. Bisa dapat 9%-an, masih menarik ya, tapi tunggu di area bawah lebih baik biar aman. Setelah itu BNBR ada kepentingan sepertinya. Karena harga sudah tinggi, jadi saya sarankan jangan kejar, lebih baik cari saham lain. Bagi contoh nih saham Cars, pernah saya pantau juga kenaikannya luar biasa tinggi. Dan kalau misalnya Bapak Ibu masih mau kejar di sini, Bapak Ibu bisa nyangkut dalam. Sangkut bisa sampai ke sinian, 70-an. Ini 50% ya turunnya. Bahaya. Dan kebetulan sekarang ada di area support. Area support antara 7774 dan juga area supportnya 7170. Dan saya tidak mau bahas dulu karena ini ada kepentingan. Saya nggak mau bahas saham-saham yang lagi ada kepentingan oleh bandar. Oke, lanjut ke saham yang ramai diperbincangan dulu, yaitu saham Siko. Sebelumnya Siko menurut saya bisa multi bagger, tapi ternyata tidak. Bandar MG-nya malah langsung distribusi besar-besaran, jadi gagal multi baggernya. Harus dijauhi dulu. Nih seperti ini. Nih saya jelaskan ulang ya. Sebagai pembelajaran juga untuk Bapak Ibu melihat pergerakan bandar seperti apa. Seperti ini nih. Di 3 hari pertama nih, 3 hari pertama kenaikan luar biasa tinggi. Kebetulan breakout dari pola cup and handle-nya ya. Di sini deh kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa lihat. Cup and handle break dengan volume sangat luar biasa besar, ditambah lagi ada akumulasi dari bandar di 3 hari ini. Sekarang kita cek di tanggal 13 Oktober dan juga sampai 17 Oktober. 13 Oktober 17 Oktober MG beli luar biasa besar 23 miliar. Sudah breakout, ditambah lagi ada akumulasi, berarti saham ini ada potensi lanjut naik ke atas. Kemudian di tanggal berapa? 18 Oktober. 18 Oktober sini tiba-tiba jualan MG besar juga ya, 8 miliar, tapi masih ada banyak barang, mungkin ada 15 miliaran ya. Jadi masih menarik. 8 miliar keluar di sini, kemudian saya katakan waktu itu udah tunggu aja dulu di area support sini. Area support kuatnya di harga antara 246 sampai 236, kemudian di support terakhirnya di harga 220 sampai dengan 226. Kemudian atur manajemennya, kalau misalnya turun ke bawah dari 214 cut loss dulu. Tapi ternyata mantul kebetulan di neckline dari cup and handle-nya dan juga AVG bandar ya di sini. AVG bandarnya di sebentar. Tadi 13 Oktober sampai dengan 17 Oktober. AVG bandar di 250-an. Oke, ternyata di atas. Ternyata dia mantul di area sini, area support kuatnya. Sebentar. Kemudian mantul, naik lagi, dan saat kenaikan 2 hari ini, tanggal 19 Oktober dan juga 20 Oktober. Kalau tidak salah ada distribusi dari MG lagi deh. Tadi kan kita ingat bahwa barang dia masih ada 15 miliaran ya. Tapi dia sudah jualan lagi 4 miliar, berarti berkurang sekitar 11-an miliar lah. Sekitar 10 miliar lah mungkin. Kemudian di sini dia jualan lagi di 21 Oktober. Di sini saya bilang bahwa MG, maksud saya Siko udah berbahaya, jadi tunggu dulu di area bawah sini aja, seperti itu. Kemudian tanggal 21 Oktober, sebentar. MG jualan lagi 6,5 miliar, di AVG jual 290. Dah, barang dia udah makin mengecil, mungkin ada tinggal 4 miliaran saja atau 3 miliaran ya. Dan di situ saya katakan bahwa AVG bandar ada di 250, harga sekarang di 290, tapi udah jualan sisa 4 miliar, udah sangat berbahaya. Siko jauhi saja karena sudah tidak menarik lagi. Dan ternyata benar, ini ada ARB kembali tanggal 24. Coba kita cek tanggal 24 hari ini. Dan MG sudah jualan lengkap. Berarti MG sudah habis barangnya di Siko. Dan sekarang Siko sudah tidak menarik sama sekali. Retail-retail sudah pada nyangkut. Di sini bisa lihat ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 19 Oktober atau dari 18 Oktober.
Dari 18 Oktober sampai hari ini retail kompak beli di atas, nyangkut semua. Bandar sudah jualan raksasa 26 miliar, di AVG 280. Sudah cuan raksasa ya. Dari 23 miliar jadi 26 miliar. Maksud saya beli 23 miliar, jualnya 26 miliar ini. Cuan luar biasa besar untuk MG, dan retail kompak beli nyangkut besar. Mungkin ARB beruntun dulu ya, ini mungkin bisa ke area 220-an deh. Jadi kalau ke 220-an Siko bisa spekulasi lagi, mungkin bisa beli lagi kalau Bapak Ibu mau spekulasi, tapi saya mau tinggalkan aja saham seperti ini. Sudah tidak ada bandar yang menguasai lagi maksud saya. Siko siap-siap ARB berjilid. Oke, lanjut ke saham Goto. Sepertinya ada yang mau bahas saham Goto deh, jadi saya bahas aja deh singkat. Goto hari ini dulu deh, hari ini ada distribusi besar dari bandar asing ya, RXKZ, AK. Pembelinya itu ada YP, CCBK, dan retail kompak. Tidak menarik. Tapi kebetulan sekarang ada di area supportnya, support kuatnya di sini. Apakah menarik? Menurut saya belum ya, sepertinya. Sebentar, saya mau charger dulu. Oke. Goto masih terus money flow out ya, ini tidak menarik deh. Menurut saya ya, kalau mau main aman tinggalkan dulu saham ini, tunggu dulu, mungkin stabil dulu harganya, mungkin di area bawah mungkin bisa stabil, kemudian tunggu ada akumulasi lagi dari bandar. Kalau masih distribusi ini lebih ke spekulasi ya, lebih taruhan, jadi saya tidak sarankan. Tapi kalau mau spekulasi bolehlah di sini. Kalau jika turun di sini, banyak agak pelit bawah dulu aja. TPD terdekat di sini, seperti itu. Tapi menurut saya Goto akan turun lebih dalam dulu deh. Ya, mungkin bisa ke harga 120-an ya. Sepertinya. Dari last high ke last low. Bisa ke 120-an nih sepertinya. Di 120-an mungkin saya akan pantau nih Goto. Kalau misalnya ada akumulasi atau bid offernya tiba-tiba menarik, mungkin saya akan spekulasi beli. Mengincar pisau jatuh. Jadi menurut saya sejauh ini Goto tidak menarik, jauhi dulu aja, cari saham lain yang lebih menarik. Sekarang saya bahas saham KRYA. Sebelumnya KRYA menurut saya menarik karena ada akumulasi terus dari AO, TF. Tapi sekarang tiba-tiba dari distribusi besar ya. Jadi kita harus atur ulang strateginya. Di sini saya katakan bahwa bandara terus akumulasi dari 13 Oktober kalau tidak salah. 13 Oktober sampai hari Jumat lalu. Ini big akumulasi ya dari AOCP, jualannya IUAZ. Ini TF juga akumulasi. AVG 315308, ini nilainya 9 miliar. Sekarang tiba-tiba ada distribusi, nilainya tadi 9 miliar, sekarang jualannya 4 miliar. Masih banyak ya, berarti masih ada setengah barangnya di sini. CP masih terus akumulasi, berarti menurut saya masih menarik harusnya ya, harusnya masih menarik, tapi tunggu di area bawah saja, di area sini. Jadi trading plan-nya sekarang berganti. Tunggu di area bawah, jual cepat dulu aja di sini biar aman ya. Cut loss jika turun ke bawah sini. Sebentar deh, saya cek dulu chart 1 jam dulu deh. Ya, yang kuatnya tidak berhasil ditembuskan. Kita chart 1 jam dulu. Oke, ditarik ke bawah dulu deh, jangan terlalu pelit. Oke deh. Oke, KRA menurut saya masih menarik tapi tunggu di area bawah karena barang CP dan AO masih banyak ya. Apalagi AVG mereka di harga 300 sampai 314 kalau tidak salah. Coba kita cek di chart tanggal 18 ya. Tanggal 13 deh. Dari tanggal sini aja, tanggal 19 sampai 21. AVG mereka ada di 315 310. Dekat-dekat sini. Kalau ditarik sampai ke belakang sini 13 Oktober. Oke, malah berkurang. Jadi dari 19 Oktober aja. 315 310. AVG mereka di area bawah sini. Jadi menarik nih untuk spekulasi, kalau misal turun ke bawah sini bisa spekulasi beli.
Kalau turun sampai 292, close di bawah 292 bisa cut loss dulu ya. TP yang terdekat mungkin di sini dulu, kita main aman. Di 330 dulu. Bisa dapat sekitar 9%-an, masih lumayan ya. Oke, KREA masih menarik tapi tunggu di bawah. Dan jangan gunakan uang besar karena ini hanya spekulasi saja. Lanjut ke saham terakhir yaitu saham Friend. Sebenarnya saham Friend sudah pernah saya bahas ya. Saya waktu itu sarankan beli di area 7173 dan juga yang terakhir di 6970 deh kalau tidak salah. Oke, di sini. Saat penurunan ini saya bilang bahwa beli aja dulu di sini nih. Support spekulasi di area 7173, kemudian kalau misalnya masih turun lagi beli lagi di sini 68 sampai 69. Kalau misalnya masih turun, cut loss jika turun di 66, tapi ternyata tidak sampai, close-nya itu, maksud saya lowest-nya itu hanya di 71. Kalau Bapak Ibu sudah cicil di area sini, happy cuan, berarti udah lumayan tinggi ya. Kemudian saya sarankan jual dulu di resisten, ternyata ditembuskan hanya sementara, kemudian turun lagi ke bawah. Jadi menurut saya resisten ini masih valid. Masih banyak jualan trader-trader di area sini. Ditambah lagi hari ini ada distribusi besar dari MG, LG, KZ, pembelinya ada retail-retail di bawahnya. Jadi menurut saya tidak menarik. Friend ada potensi turun dulu ke area bawah kembali. Coba kita cek di sini. Harusnya money flow-nya biasa saja ya. Hari ini oke, money flow-nya out besar. Kemarin padahal sudah in besar tuh, sudah menarik. Tiba-tiba ada out besar, jadi mungkin bandarnya mau koreksi-koreksi dulu dan mau beli lagi di area bawah. Jadi menurut saya support ini dan support yang ini masih kuat, masih valid. Jadi trading plan ini masih valid juga ya. Beli di area sini antara 71 sampai 73, beli besar lagi di area sini 68 69, atur money manajemennya sendiri sehingga AVG Bapak Ibu bisa di area bawah-bawah sini. TP yang terdekat di sini dulu area 79, TP keduanya mungkin yang terakhir di sini di 88. Sebentar saya cek dulu chart weekly-nya ya. Saya mau lihat jangka panjangnya dulu. Apakah masih menarik? Secara jangka panjang tidak menarik ya. Pernah naik tinggi Desember 2019, kemudian anjlok dalam oke lah. Sekarang masih cenderung sideways panjang ya, dekat-dekat area tidurnya, dekat-dekat 50. Jadi belum menarik. Mungkin tunggu di area bawah sini baru investasi jangka panjang ya. Mungkin kalau misalnya udah di dekat-dekat 60-50 dan ada kepentingan atau ada sentimen menarik, mungkin bisa jual di area atas seperti itu. Jadi friend, kita main jangka pendek aja dulu. Tunggu di area bawah. Di area sini. Jual di atas, cut loss jika turun ke bawah 66. Seperti itu aja friend. Menarik di area bawah. Udah seperti itu aja ya. Sudah 9 saham saya bahas, semoga dapat memberi insight juga untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.